Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Fahmi, saya dari channel Tasrim. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara membuat telur asin rempah ya teman-teman. Baik teman-teman, pada saat ini peluang bisnis untuk telur asin rempah masih terbuka luas. Dan karena apa? Karena saya melihat di pasaran untuk telur asin rempah ini masih jarang sekali saya temukan. Masih jarang sekali yang buat telur asin rempah teman-teman. Nah, di daerah saya alhamdulillah baru saya yang buat telur asin rempah. Jadi untuk pesaing-pesaing telur asin rempah belum ada teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial dari nol sampai dengan akhir bagaimana cara membuat telur asin rempah agar teman-teman juga bisa berkontribusi untuk membuat telur asin rempah dan bisa dipasarkan. Mari teman-teman langsung simak untuk video tutorial pembuatan telur asin rempah ini, dan semoga teman-teman paham dan bisa mempraktekkan langsung untuk pembuatan telur asin rempah dan bisa digunakan sebagai bisnis, baik itu bisnis utama ataupun bisnis sampingan teman-teman ya. Selamat menyaksikan untuk video tutorial pembuatan telur asin rempah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau resep bagaimana cara membuat telur asin rempah. Resepnya apa saja sih teman-teman yang perlu dipersiapkan? Oke teman-teman, untuk resep telur asin rempah itu sebenarnya mudah teman-teman. Kita tinggal merebusnya dengan campuran rempah-rempah. Tetapi yang memang perlu perhitungan itu jumlah rempah-rempahnya itu berapa saja sih teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan resepnya teman-teman untuk pembuatan telur asin rempah. Semoga resep ini bisa digunakan teman-teman untuk sebagai inspirasi atau ide bisnis teman-teman untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga. Baik teman-teman, di sini saya sudah mempersiapkan rempah-rempah apa saja yang digunakan untuk pembuatan telur asin rempah. Oke teman-teman, yang pertama yaitu teh ya teman-teman ya. Nah, di sini saya membuat per 100 butir telur saya menggunakan 2 kotak teh ini. Jadi 2 kotak ini digunakan untuk pembuatan 100 butir telur. Kemudian campuran yang lainnya yaitu daun salam teman-teman, seperti ini daun salamnya. Biasanya saya metik daun salam di belakang rumah. Nah, untuk daun salam ini per 100 butir telur saya menggunakan 20 lembar daun salam. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya yaitu daun jati. Nah, daun jati contohnya seperti ini, kalau teman-teman belum tahu ya. Nah, seperti ini. Kok daun jatinya warnanya masih bagus seperti ini? Baik, daun jati yang digunakan itu daun jati yang masih muda ya teman-teman ya. Jangan menggunakan daun jati yang sudah tua, karena ini juga untuk membantu proses pewarnaan telur bebeknya. Dan selanjutnya yaitu daun serai. Daun serai saya biasanya menggunakan daun serai 1 genggam per 100 butir telur. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Oh ya, tadi saya lupa, untuk daun jatinya per 100 butir telur itu biasanya saya menggunakan 10 sampai 12 lembar daun jati. Oke teman-teman sekalian, jadi rempah-rempah utama yang perlu dipersiapkan atau yang wajib dipersiapkan untuk membuat telur asin rempah, yang pertama yaitu teh, kemudian yang kedua yaitu daun salam, yang ketiga yaitu daun jati, kemudian yang keempat yaitu daun serai ya teman-teman ya. Ingat, daun serai bukan bonggol serainya. Jadi itu resepnya sangat mudah kan teman-teman ya. Nah, nanti setelah ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mempersiapkan dan bagaimana cara memasaknya.
teman-teman, untuk proses memasak telur asin rempah yang harus kita persiapkan panci ya teman-teman ya. Panci besar ini, panci ini memuat kurang lebih 100 sampai 150 butir telur. Oke teman-teman, terus bagaimana kita menata rempah-rempahnya ke dalam panci tersebut? Oke teman-teman, untuk proses penataan rempah-rempah, biasanya saya untuk daun jati yang paling lebar ini saya taruh sebagai dasar ya, seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya saya taruh 2 lembar sebagai dasaran di bagian paling bawah. Nah seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya untuk daun serainya, ini kan daun serainya masih panjang-panjang ya teman-teman ya. Nah biasanya saya bagi 3 bagian teman-teman, 1 2 3, jadi 3 bagian teman-teman. Nah nantinya tujuannya untuk apa? Tujuannya agar memudahkan kita saat penataan daun rempah-rempah ini. Mari kita potong-potong terlebih dahulu untuk daun serainya ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, 1 2 dan 3, seperti ini ya. Jadi kurang lebih pendeknya segini jadinya, dan kita masukkan ke sini. Oke, terus selanjutnya jangan lupa tehnya ya teman-teman ya, tehnya dimasukkan juga. Ini saya masukkan 1 kotak ini sekaligus. Teh biasanya saya masukkan di paling bawah karena digunakan agar aroma telurnya wangi teman-teman. Nah nanti kalau sudah, jangan lupa untuk daun salamnya ya teman-teman ya. Daun salamnya juga saya potong-potong juga. Kita potong-potong saja seperti ini. Oke teman-teman, sudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita prosesnya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Ini dipotong-potong dulu, dan daun jatinya juga biasanya saya cacah-cacah ya teman-teman, seperti ini. Ya, cacah-cacah dulu aja. Kemudian kita juga potong-potong lagi nih untuk daun serainya, dipotong menjadi 3 bagian juga seperti tadi ya teman-teman ya. Nah potong seperti ini. Oke, masukkan lagi ke sini daun salamnya juga, potong lagi. Masukkan tehnya lagi ya teman-teman ya. Jadi tehnya dimasukkan di 2 lapisan.
Oke teman-teman, kita ulangi lagi prosesnya seperti tadi. Kita potong-potong lagi untuk daun serainya. Kalau biar lebih praktis, biasanya saya potong semuanya dulu ini daun serainya. Ya. Oke, ini sudah terpotong-potong semua ya teman-teman ya. Daun jatinya juga dipotong-potong teman-teman, dicacah seperti ini aja, nggak apa-apa. Oke, kemudian yang paling besar ini biasanya saya buat sebagai penutup. Oke, nah setelah ini prosesnya apa lagi teman-teman? Prosesnya yaitu untuk rempah-rempahnya saya rebus dulu teman-teman. Rempah-rempahnya saya rebus dulu, tujuannya buat apa? Agar kita mendapatkan air rempah-rempahnya dulu teman-teman. Dan ketika kita rebus terlebih dahulu untuk rempah-rempahnya, kurang lebih perebusannya kalau saya sih sampai mendidih saja ya teman-teman ya. Setelah mendidih baru didiamkan sebentar, telurnya baru saya masukkan ke dalam panci ini. Oke teman-teman, jadi kita mengisi air ke dalam panci ini ya. Oke teman-teman, ini merupakan rempah-rempah yang sudah saya kasih air, sudah saya rendam dengan air ya. Usahakan untuk daun-daun rempah-rempah ini terkena air semua ya teman-teman ya sebelum perebusan, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, mari kita rebus terlebih dahulu untuk rempah-rempahnya. Oke teman-teman, panci sudah di atas kompor ya teman-teman ya. Ini sudah siap untuk direbus. Oke, tahap pertama yaitu perebusan daun rempah-rempah dulu. Nah biasanya saya menggunakan api yang besar dulu, nggak apa-apa teman-teman ya, karena ini kan proses perebusan daun rempah-rempah, jadi nggak beresiko untuk telur-telur yang mau dijadikan telur asin rempah ini. Ini isinya baru daun rempah-rempah ya teman-teman ya. Kita rebus terlebih dahulu sampai dengan mendidih, kemudian didiamkan sebentar, dan selanjutnya dimasukkan telur bebek yang sudah diasinkan. Oke teman-teman, kita tunggu setengah jam. Oke teman-teman, ini sudah kurang lebih setengah jam direbus, dan kita lihat, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah kurang lebih setengah jam direbus dan ini sudah mendidih teman-teman. Kita matikan dulu aja untuk kompornya. Oke, ini ya, kita diamkan sebentar teman-teman. Nah nanti kalau kurang lebih setengah jam sudah didiamkan, kita masukkan telur yang sudah diasinkan. Kalau misalkan teman-teman ingin memasukkan langsung juga nggak masalah teman-teman, tapi ini masih sangat panas. Oke teman-teman, setelah kita melakukan perebusan, kita lanjutkan dengan penataan telur ya teman-teman ya. Telur asin yang masih mentah kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi rebusan rempah-rempah teman-teman. Nah di sini sambil penataan telurnya seperti ini teman-teman, karena ini masih agak panas, kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita masukkan satu persatu telurnya.
Oke teman-teman, ini sudah tertata di bagian pertama. Setelah itu kita tutup dengan rebusan rempah-rempah di atas telur lapisan yang pertama ya teman-teman ya. Kita tutup, kemudian kita masukkan lagi untuk telur yang lapisan kedua. Kita masukkan seperti tadi, satu persatu sambil ditata ya teman-teman. Ini untuk lapisan yang kedua sudah penuh. Nah, kita tutup lagi ya teman-teman ya, dengan rebusan rempah-rempah. Kita tutup atasnya lagi seperti ini untuk lapisan yang ketiga. Oke teman-teman, kita masukkan lagi seperti tadi, kita tata satu persatu telurnya. Nah, karena yang paling atas ini tidak terkena air rebusan rempah-rempah, nanti kita tambahkan air saja teman-teman ya, air bersih. Nanti tambahkan saja sampai telurnya tenggelam terkena air. Nah, untuk lama perebusan kurang lebih 2 jam. Nanti setelah 2 jam telurnya diangkat ya teman-teman ya. Setelah diangkat kita kukus. Nah, ini lapisan ketiga, telur sudah habis. Kita tutup dulu dengan sisa-sisa rebusan rempah-rempah yang tadi buat menutup untuk lapisan paling atas. Seperti ini teman-teman. Ini untuk menutup lapisan paling atas. Nanti karena telur yang paling atas belum terkena air, kita tambahkan air saja dengan air bersih ya teman-teman ya, air biasa. Nah, seperti ini ya, kita tinggal menambahkan air. Ini ditambahkan air ya teman-teman ya, sampai kira-kira telurnya sudah tenggelam semua terkena air. Nah, kalau sudah, kita hidupkan apinya, tapi jangan terlalu besar teman-teman. Untuk apinya, api yang kecil saja. Kalau apinya terlalu besar nanti akan mengakibatkan telur ada yang retak karena berbenturan dengan telur-telur yang lain. Oke teman-teman, kita tunggu sampai kurang lebih 2 jam untuk perebusan telurnya. Direbus dengan api yang kecil ya teman-teman ya, maksimal api yang sedang. Tahap perebusan sudah selesai ya teman-teman ya. Ini kurang lebih 2 jam telur sudah direbus. Nah, ini untuk hasilnya warna telur berubah seperti ini teman-teman. Nah, nanti kalau sudah dikukus nanti warnanya berubah menjadi warna coklat teman-teman. Nah, untuk saat ini telur diangkat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan proses pengukusan. Tujuannya apa? Proses pengukusan itu
Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam telur sehingga telur menjadi lebih awet teman-teman, karena kadar air ketika dikukus kadar air yang ada di dalam telur itu akan berkurang sehingga membuat telur semakin lebih awet ya teman-teman ya. Jadi untuk tahap berikutnya yaitu tahap pengukusan telur. Oke teman-teman, ini tahap pengukusan dimulai ya teman-teman ya. Telur sudah diangkat semua dan kita mulai proses pengukusan. Untuk proses pengukusan ini dilakukan selama kurang lebih 3 jam dengan api yang kecil ya teman-teman ya. Jadi memang prosesnya agak lama. Untuk proses pengukusan ini memang tujuan utamanya yaitu mengurangi kadar air yang ada di dalam telur ini, karena apabila kadar air dalam telur tinggi akan mengakibatkan kualitas telur asin cepat rusak teman-teman, akan cepat bau. Jadi untuk mengatasi penurunan kualitas, kita harus mengukus telur asin yang telah direbus ini kurang lebih selama 3 jam. Nah, ini merupakan tahap akhir dari proses memasak telur asin rempah, yaitu proses pengukusan. Ini kenapa saya lap, karena di sini kadang ada bercak-bercak, jadinya saya lap saja teman-teman agar telurnya ini terlihat mulus ya. Ya, untuk telur sudah dipindahkan ke tempat kukusan. Nah, sekarang kita tinggal menutupnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada bantuan dengan kain ya teman-teman ya. Kalau untuk pengukusan telur sebaiknya ditutup dengan kain atasnya untuk mengurangi kadar air yang menjadi uap terus nanti jatuh lagi ke telur. Nah, kalau dengan kain baju seperti ini, nanti uapnya akan menempel di baju tersebut sehingga airnya tidak kembali jatuh ke telur, sehingga akan membuat kualitas telurnya semakin bagus teman-teman ya. Oke, kita tinggal tunggu saja kurang lebih 3 jam. Nah, nanti apabila sudah 3 jam maka telur siap untuk diangkat. Oke teman-teman, kita tunggu aja, nanti 3 jam kita buka kembali pancinya untuk melihat hasil dari pengukusan telur asin rempah ini. Ya teman-teman, untuk proses pengukusan sudah selesai. Waktunya kita membuka tutup panci untuk melihat bagaimana hasilnya dari pengukusan telur asin tersebut. Oke teman-teman, ketika membuka kain penutup harus hati-hati ya, karena uapnya masih sangat panas. Apabila terkena tangan bisa mengakibatkan tangan melepuh teman-teman. Ya, ini hasilnya teman-teman. Telur asin berubah warnanya menjadi warna coklat. Nah, ini yang dinamakan telur asin rempah ya. Nah, ini merupakan tahap akhir dan telur asin rempah tinggal dimasukkan ke dalam keranjang untuk didinginkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ya, mungkin ini tutorial bagaimana cara membuat telur asin rempah yang bisa saya
buat. Semoga teman-teman sekalian bisa mempraktikkan pembuatan telur asin rempah ini dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video saya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih.